Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Lagi-lagi teman-teman, bahwa ada usaha untuk mendeportasi Bang Edis dari tempat di mana dia berada saat ini. Dan ini bukan tanpa alasan, karena memang dituduh katanya menista, walaupun yang dibacakan itu adalah data-data. Yang anehnya ada juga oknum-oknum Kristen di dalamnya. Memang agak sedikit nggak enak. Teman-teman, kita lihat dulu penjelasan berikut ini ya. Jangan skip sampai akhir, tonton. Ini dia videonya. Tadi ya, saya ini pingin banget jumpa Bang Edis. Baru nih kali ketemu. Iya, abang di mana bang namanya bang? Saya di Kalimantan nih Bang. Enggak, saya kan sering masuk di komal-komal mereka tuh. Oh, kamu itu tahu nggak, si Edis itu sudah mau dijemput. Bohong, saya bilang. Lu dari mana kamu tahu? Saya bilang, mau dijemput sembarangan lu. Ya, itu bisa saja terjadi bang. Nggak Gini, karena tidak segampang itu. ya itu gini, saya ceritakan bang ya. Itu bisa saja terjadi. Karena apa? Karena terlalu banyaknya laporan-laporan palsu atau laporan-laporan mengenai diri saya pada website tersebut. Begitu. Itu bisa juga ya? Oh iya, bisa. Karena apa? Karena ini yang lapor nih banyak orang. Kok ada banyak orang lapor nih terhadap orang ini? Ada yang mengatakan dia ini seorang pencuri, ada yang mengatakan ini seorang itu. Jadi berbagai macam laporan-laporan bohong. Karena kan cuma laporan saja. Orang bisa saja bohong kan kalau laporan. Iya. Tapi kalau banyak orang yang lapor, itu pasti akan membuat satu perhatian khusus bagi mereka. Ini orang apa benar itu? Nah gitu. Nah makanya Tapi kan teman-teman, nggak segampang itu Kang, Bang Edis. Maksudnya mereka kan pasti kan akan diverifikasi, diselidiki. Nggak semerta-merta langsung, oh dibawa pulang ke Indonesia. iya betul. Makanya Makanya kita juga harus punya gerakan begitu. Nah, gerakan kita itu bagaimana? Gerakan kita tentu saja kita sebagai Kristen, kita harus menyampaikan pesan kita. Ya, pesan kita, kita kasih tahu informasi yang sebenarnya. Betul. Gitu. Bahwa Edis TV itu dipersekusi. Dia itu di sana itu bukan karena melakukan kejahatan di Indonesia. Dia itu di sana bukan karena di Indonesia pencuri, bukan karena di Indonesia dia itu korupsi, bukan apa. Tetapi dia dipersekusi dan dia mau dibunuh. Bahkan dia itu sudah dihargai kepalanya 200 juta. Iya, sehingga dia Saya kan pernah. iya, sehingga sekarang banyak orang-orang muslim itu ingin mencari daya upaya dengan berbagai macam hal seperti itu. Ya, betul. Karena gini loh, saya bilang, kalau kalah debat, kenapa kok mau sampai sejauh itu, saya bilang. Saya bilang, Bang Edis itu kan bicara sesuai data. Betul, saya bicara sesuai fakta. Di mana, saya bilang, Anda bilang di mana dia menghujat? Jelas-jelas dia bilang, kalau saya menghujat, Anda nggak usah suruh saya tangkap. Saya akan loncat dari Monas. Iya. Sampai sekarang kan nggak terbukti, saya bilang. Iya, bahkan saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Kalau ada muslim bisa tunjukkan saya menghujat, memfitnah Muhammad, ya Tuhan, lompat saya dari Monas, lompat saya. Iya. Betulan. Anda nggak usah, Tidak ada dia saya nggak usah menghujat teman-teman. Semua yang saya katakan tentang Sesuai- agama Islam berdasarkan fakta yang tertulis dalam Quran dan hadis. Begitu. Kalau Muhammad cuman takut ketawa sama aja kan. manusia, Muhammad itu kan takut kepada manusia di dalam Al-Quran. Memang benar Muhammad takut sama manusia. Kok bisa-bisanya dibilang saya itu memfitnah? Gitu loh. Nah, kayak tadi kan kita lagi komal kan, tiba-tiba ada yang masuk, teman saya nggak tahu dia naikin. Loh, pas dikasih giliran dia ngomong, berhentilah kalian menuhankan manusia. Lah, saya bilang ini salah room kayaknya ini. Dia bilang, Pak, ini bukan room debat. Saya bilang, kalau Anda mau belajar itu di roomnya Bang Edis. Oh, si Edis itu katanya udah mau dipulangkan ini. Dia bilang, dari mana Anda tahu? Saya bilang. Iya, tetapi gini Bang, seperti yang saya ceritakan tadi juga. Kalau banyak yang membuat laporan-laporan palsu, itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Ya. Yang pasti kan from Indonesia we always pray for Bang Edis. Every day, every hour, pray for Bang Edis. Tidak bisa menunjukkan dalil yang ada itu, akhirnya kan seperti itu. Jadi yang kasihan kan teman kita juga ikut-ikutan. Iya, betul. Jadi yang jelas begini, nama saya itu kan ada di kedutaan sana. Jadi orang kedutaan itu pasti tahu saya begitu, dan dia tahu alamat saya. Ya, dia tahu alamat saya, dia tahu segala informasi tentang saya itu ada di kedutaan tersebut. Jadi kalau teman-teman ngasih tahu sama pihak kedutaan yang terjadi kepada Edis itu begini dan begitu, mereka juga akan memfollow up ke sini, mengasih tahu begitu bahwa orang-orang di Indonesia itu banyak orang-orang Muslim di Indonesia itu pengen supaya dia itu dipulangkan, dideportasi.
Nah, saya sudah mendapatkan informasi ternyata yang ingin memulangkan Edis itu adalah orang-orang Islam yang ingin supaya Edis dipulangkan ke Indonesia untuk dihukum begitu. Karena dianggap menista agama begitu. Ya. Loh sekarang kan kalau saya kan ikuti ya Bang Edis dari awal. Saya bilang dia tidak menista agama, dia sesuai dengan dalil yang dia sampaikan. Ya kan? Orang-orang aja yang naik yang lalu tantrum karena nggak bisa membantah apa yang dia sampaikan, saya bilang itu. Saya Bang Edis sudah 11 kali masuk kedutaan Amerika tapi belum dapat sampai sekarang. Oh, belum dapat. Teman di Amerika banyak. Iya, teman di Amerika banyak. Gembala di Amerika banyak. Saya pendeta, saya gembala. Oke Bang ya, kita berikan kesempatan dulu ya kepada yang lain ya. Oke, siap. Makasih Bang Edis ya, Tuhan berkati ya. Makasih. Tuhan berkati Bang Edis. Tuhan berkati Tuhan Bang. berkati Bang Edis. Baik, saya turunkan. Ada yang ngomong katanya bagaimana kalau bikin petisi. Saya maksudnya gimana? Saya belum ngerti itu. Petisi. Intinya begini, yang mau saya kasih tahu sama teman-teman, intinya bahwa pihak kedutaan itu memiliki semua informasi tentang saya. Ada di kedutaan dan mereka tahu alamat saya di sini, mereka tahu saya di sini saya di sini ngapain, mereka tahu, semua tahu. Begitu. Yang tidak mereka tahu adalah bahwa banyak orang-orang muslim di Indonesia yang mencari berbagai macam cara, menggunakan berbagai macam cara supaya saya dipulangkan. Itu yang mereka tidak tahu dan itu yang perlu teman-teman beritahu kepada mereka. Tentu ketika kita memberitahunya dengan santun. Begitu ya. Seperti itu. Jadi kita tidak demo-demo rusuh begitu. Kita tidak unjuk rasa begitu, tetapi kita memberikan aspirasi, penyampaian aspirasi begitu. Ya. Kalau misalnya yang membuat laporan itu ada 5.000 orang muslim yang membuat laporan ke imigrasi sini supaya saya dipulangkan, maka harus ada juga sekitar 5.000 juga orang-orang Kristen untuk memberitahu pihak kedutaan bahwa orang-orang muslim mencari berbagai macam daya, mencari berbagai macam upaya supaya Edis TV dipulangkan dari Amerika. Begitu. Itu yang teman-teman nanti bisa atur sendiri kapan, waktu, dan tempatnya. Begitu. Yang jelas kita lomba start, ya, kita lomba start, begitu. Siapa duluan ini yang direspon, begitu. Karena kalau yang direspon duluan adalah dari pihak-pihak kadrun, maka pihak imigrasi sini akan percaya dengan kadrun. Karena kan nggak ada yang ngasih tahu kalau itu adalah kadrun. Bahkan kadrun itu apa mereka nggak tahu kan? Ya nggak? Saya sama seperti yang saya ceritakan tadi loh. Kalau Anda di satu kampung ada 1.000 orang yang mengatakan bahwa Anda nyolong mangga, mulut Anda yang cuma satu tentu kalah dengan 10 mulut pembohong. Bayangin kalau 1.000 kadrun ngomong, itu si Edis TV itu maling mangga dia. Sedangkan mulut saya sendiri. Ya pasti kalah lah saya yang sendirian dengan 1.000 keterangan orang. 1.000 saksi lawan 1 orang, kalah pasti. Dan itulah cara mereka supaya saya dipulangkan. Dan di Indonesia pasti saya akan dipenjara, pasti saya akan dipersekusi, ya, bahkan mereka akan melakukan cara-cara yang seperti yang sudah terjadi kepada para apologet-apologet lain. Ya, mereka akan melakukan penyiksaan dan lain sebagainya. Nah, jadi gerakan teman-teman adalah gerakan Save Edis TV. Ya, teman-teman bisa membawa spanduk, membawa poster, memberikan pemberitahuan, menyampaikan begitu kepada kedutaan di sana bahwa saudara Kristen kami, Edis TV di sana bukan sebagai pelaku kriminal. Dia tidak pernah melakukan tindakan kriminal di Indonesia. Tetapi dia di sana karena ketakutan atau karena sebuah persekusi yang akan dialaminya terhadap dan juga ancaman-ancaman dari para kadrun-kadrun seperti itu. Dan kemudian juga teman-teman menginformasikan juga bahwa sekarang kadrun-kadrun sudah membuat laporan-laporan palsu supaya Edis TV dipulangkan. Ya macam-macam spanduk lah, jangan cuma satu macam tulisan begitu. Save Edis Tidak Butar atau Save Edis TV, bukan hanya itu, tapi banyak hal begitu. Nanti teman-teman bisa sampaikan. Ya, seperti itu teman-teman. Nanti koordinirnya siapa, yaitu nanti kita inikan ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Yuli. Halo Kak Yuli, ya. Pagi, siang Bang Edis. Ya. Ya, aku udah ngikutin semuanya Bang Edis ya. Mungkin memang ini masukan dari saya saja ya Bang Edis. Mungkin lebih baiknya kita nggak usah dulu datang-datang ke sana bawa flyer, melainkan mungkin ada beberapa teman yang bergerak di daerah Surabaya dan di Jakarta. Kita melakukan yang namanya audiensi aja dulu Bang Edis. Audiensi dengan membawa surat terbuka.
kedutaan seperti itu lebih baik dan lebih elegan ya Bang Idris daripada kita ke sana rame-rame. Karena biasanya kalau audiensi biasanya kita pasti diterima dari pihak itu. Tapi yang pertama kita harus mengirimkan surat dulu Bang Idris. Surat kalau kita dari teman-teman Indonesia ini mau melakukan yang namanya audiensi ke pihak imigran ke dubes kedubes Amerika, itu lebih baik Bang Idris. Itu masukan dari saya. Mungkin teman-teman juga pasti siap gerak kok di bawah Bang Idris untuk membuat petisi. Petisi itu juga penting Bang Idris. Petisi itu sangat penting juga Bang Idris. Petisi itu maksudnya gimana? Jadi kayak teman-teman membuat Save Edis TV dengan beberapa yang disampaikan bahwa Edis TV ini tidak melakukan yang namanya apa yang disampaikan oleh teman-teman yang melakukan laporan ke sana. Nanti kita semua bakal bikin petisi tanda tangan berapa, mungkin jumlah tanda tangan yang dibutuhkan mungkin 10.000 orang nih. Nanti kita bakal bikin linknya itu, webnya. Nanti kita bakal share ke teman-teman, nanti mereka bakal tanda tangan sama-sama petisi itu Bang Edis. Iya. Dan juga maksudnya pemberitahuan ya, maksudnya karena gini, sebenarnya kan yang menjadi saksi ya, yang menjadi atau orang-orang yang tahu bahwa saya itu mendapatkan ancaman. Kalian sudah lihat sendiri ya ancaman-ancaman yang saya alami ketika saya sedang online begini, berdebat atau berdiskusi lintas agama. Mengatakan kalau saya pulang ke Indonesia habis kamu, kalau kamu begini, kalau kamu ketemu muslim habis dan lain sebagainya. Informasi-informasi seperti itu yang sesungguhnya sangat penting begitu. Bagi mereka seperti itu, bahwa Edis TV, alasan supaya Edis TV ingin dideportasi, alasan Edis TV supaya dipulangkan dengan membuat laporan-laporan palsu itu sebenarnya hanyalah karena masalah Edis TV mendebat orang-orang Islam. Begitu. Hanya karena mendebat saja. Bukankah orang-orang Islam pun mendebat Kristen? Kenapa orang Kristen tidak boleh mendebat Islam? Kan begitu. Mungkin nanti sebelum kita itu ya cara-cara yang ini saja dulu yang diplomatis ya, seperti itu. Bagaimana nanti caranya? Sebenarnya mungkin siapa yang lebih tahu juga saya bingung seperti itu. Gimana kira-kira? Nanti aku coba bantu komunikasi ya dengan beberapa orang di sini Bang Idris ya, karena memang kemarin sudah sempat komunikasi, mereka malah bilang nggak usah seperti itu, tetapi kita bikin saja surat izin untuk audiensi dengan orang-orang di sana seperti itu, dan bikin petisi dan bikin surat terbuka Bang Idris, itu lebih baik dan elegan Bang Idris. Karena kita kan bukan kaum sebelah yang datang gerada-gerudu rame-rame, itu beda Bang Idris. Mending itu sih Bang Idris, itu langkah pertama. Tapi teman-teman sebentar. Audiensi maksudnya audiensi gimana itu maksudnya? Berjumpa dengan orang kedubes di situ, menyampaikan surat kita ini, surat terbuka ini, bahwa kita menyampaikan bahwa Edis TV ini tidak melakukan hal yang tidak seperti ini. Tapi Bang Edis, mendingan nanti saya coba komunikasi langsung di belakang layar, karena saya sangat tapi nggak apa-apa juga sih. Maksudnya begini, artinya supaya teman-teman juga tahu begitu. Ini kan ada 8.900 orang yang nonton, hampir 9.000 orang. Jadi keinginan teman-teman atau umat Kristen di Indonesia itu apa nih yang mau disampaikan kepada pihak kedutaan besar di sana kira-kira? Ya mungkin teman-teman juga akan menyampaikan seperti yang tadi Bang Idris keadaan sebenarnya ya, keadaan sebenarnya. Bahwa kami ini, misalnya nanti kami ini berjumlah misalnya berapa orang, 10.000 orang atau 20.000 orang, kami ini adalah saksi semuanya bahwa Edis TV atau Edi Sidabutar, kalau hanya menyebutkan Edis TV saja mereka tidak tahu. Tapi kalau menyebutkan Edi Sidabutar pasti tahu. Begitu, karena itu ada dalam rekam jejak di sana, karena saya berangkat kan dengan izin mereka. Saya berangkat ke sini kan tentu dengan izin dari pihak kedutaan besar, begitu kan. Nah, jadi teman-teman memberikan informasi begitu kepada mereka bahwa kami ini adalah saksi semuanya bahwa saudara Kristen kami yang namanya Edi Sidabutar itu dipersekusi sehingga dia ada di sana sekarang ini, dan sekarang banyak orang-orang Islam melakukan segala macam daya upaya, termasuk membuat laporan-laporan ke website, membuat bahkan laporan palsu, dan menerima juga ancaman. Jelas ya, kemarin kan ada ancaman kan, supaya ada seseorang, bahkan ini saya putarkan tapi ada di situ ya. Bahkan mereka sekarang ini sedang mencari pelaku-pelaku yang rela nekat begitu untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal di sana kepada Edi Sidabutar atau Edis TV begitu. Jadi supaya pihak negara tersebut memberikan atensinya dan memberikan perlindungannya seperti itu. Ya. Itu mungkin yang bisa teman-teman lakukan. Bagaimana nanti sistemnya yang prosedural. Ingat ya, sistem kita prosedural. Ya, mungkin itu sih Bang Idris cara yang elegan. Pertama itu mungkin dari saya, kita bikin surat terbuka, bikin surat untuk audiensi. Mungkin nanti ada beberapa teman-teman, mungkin kalau saya teman-teman ada yang mau ikut, nggak apa-apa Bang Idris. Audiensi itu menyampaikan bahwa Edis Sidabutar ini tidak melakukan apa seperti yang udah dilaporkan di web yang disampaikan itu Bang Edis. Itu paling penting Bang Edis, dan petisi itu nanti kita bikin, itu aja Bang Edis. Bukan, kalau ke situ nanti malah agak sedikit ini. Maksudnya begini, bahwa Edi Sidabutar itu memang ditarget oleh orang-orang Islam supaya dipulangkan dari sana. Oke. Begitu. Karena Edi Sidabutar itu sesungguhnya dia mengalami persekusi seperti itu. Baik. Nah, apakah itu nanti mungkin akan diterima orang kedutaan begitu, masuk ke sana seperti itu atau bagaimana?
Kemungkinan besar bisa Bang Edis. Yang penting kita kan mengirim sebelum masuk ke sana itu kan kita harus ada berapa tahap yang harus kita lakukan. Mungkin melakukan surat Tapi dulu, tapi menyampaikan surat. kalau begitu mungkin kalau perorangan kayaknya ini susah begitu. Mungkin lembaga harusnya. Perorangan bisa Bang Edis. Perorangan bisa. Nanti coba di Surabaya, nanti saya coba di Surabaya, nanti saya coba dulu Bang Edis ya. Kalau Kita bagusnya coba sih dulu. yang Jakarta begitu. Oh masih boleh. Ya, yang Jakarta. Jadi yang kapitalnya langsung Oke, begitu. siap Bang Edis. Nanti teman-teman juga bisa, pasti teman-teman siap bantu Bang Edis. Teman-teman semua ada support dari beberapa hari, 2 hari kemarin ini mereka nunggu Bang Edis. Iya, karena saya Seperti terus terang saja itu yang saya pikirkan. Begitu. Baik. Ya. Oke Bang Edis. Oke ya, jadi nanti siapa nanti timnya ya mungkin Kak Yuli bisa atur sendiri dengan teman-teman di sana. Saya rasa banyaklah teman-teman yang mau merelakan waktunya begitu untuk kapan diadakan pertemuannya, kemudian diberitahu kepada pihak kedutaan bahwa orang ini, tentu mereka tahu itu kalau dibilang ini namanya Edi Sidabutar, ada di negaramu, dia di Indonesia itu sedang ditarget dan supaya dia itu segera dipulangkan seperti itu karena dia mendebat orang-orang Islam. Itu konten-kontennya bisa dilihat sendiri bahwa saya adalah seorang yang menjawab dan mengcounter pertanyaan-pertanyaan atau sebuah ajakan-ajakan debat dari orang-orang Islam yang dianggap oleh orang-orang Islam sebagai satu penghujatan begitu. Baik, sebenarnya kan kita ini kan tujuan kita ini hanya mengcounter, karena saya sangat yakin apa yang disampaikan Bang Edis itu benar. Laporan yang akan dikirim di web mereka itu pasti yang amburadul, yang tidak benar seperti itu Bang Edis. Iya, jadi kalau masalah begini ya, jadi di sini saya itu ada yang namanya non-profit organization. Ada, saya punya itu non-profit itu. Okay. Nah, dan saya pun itu akan melaporkan pajak saya, akan melaporkan tax saya itu pada akhir tahun karena memang belum datang tahunnya. Jadi laporan pajak itu memang dilakukan pada akhir tahun. Pada akhir tahun tentu saja saya akan melaporkan sebagai warga negara yang sebagai residen yang baik, saya melaporkan juga seperti itu. Jadi tentu itu tidak akan jadi masalah kalau laporannya hanya itu begitu. Pasti mereka akan membuat laporan-laporan palsu. Iya. Ya, seperti itu. Kalau hanya sekedar Edis menggalang itu saya ada di sini. Non-profit organisasinya ada, saya punya. Baik. Itu. Yang jelas yang saya sampaikan kepada teman-teman untuk membantu saya melawan fitnah, untuk membantu saya melawan laporan-laporan palsu yang dilaporkan oleh banyak orang, maka teman-teman harus menginfo dengan segera seperti itu. Pihak sana. Apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Bahwa Edis TV mengalami persekusi karena debat agama. Karena mendebat orang-orang Islam. Ya, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, itu aja teman-teman, juga jangan lupa supportnya ya teman-teman. Supportnya cukup berdoa saja teman-teman ya, itu yang paling penting. Doa teman-teman, kita sama-sama berdoa juga buat Bang Edis. Mungkin teman-teman yang di balik layar juga akan tetap kerja untuk support Bang Edis juga. Bang Edis itu juga tetap fokus saja Bang Edis. Ya mungkin beberapa hal memang harus. Dan ini informasi ya, dan ini informasi teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, biar teman-teman tahu, karena ini udah kepalang ini, artinya kepalang basah kita gini. Jadi di sini saya informasikan kepada teman-teman, saya ini tinggal menunggu yang namanya interview. Saya hanya tinggal menunggu interview. Seperti itu. Dan setelah di interview, maka nanti akan keluar hasilnya seperti itu. Saya hanya tinggal menunggu itu saja. Ya semoga teman-teman, ya walaupun ada banyak daya upaya mereka supaya ingin memulangkan saya, semoga itu malah justru menjadi jalan cepat bagi saya supaya saya segera diinterview seperti itu. Amin, amin, amin. Dan ketika saya diinterview, saya akan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi terhadap diri saya. Begitu. Bahwa saya adalah seorang Kristen yang menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang Islam terhadap iman saya. Saya adalah seorang Kristen yang menjawab para pendebat Islam. Ketika mereka saya jawab di media sosial, ketika mereka saya tanya balik tentang iman mereka, mereka mengamuk. Begitu. Masa umat muslim marah sama saya ketika saya katakan, jangan kau tuhankan manusia, jangan kau tuhankan Muhammad. Kenapa kau marah? Bukankah kau bebas mengatakan kepada kami, jangan kau tuhankan Yesus? Kenapa saya nggak boleh ngomong sama kamu, jangankan tuhankan Muhammad? Itu kan sebenarnya satu debat, betul nggak? Nah, hanya gara-gara hal sepele seperti itu, mereka mengamuk. Dan ingin membinasakan saya. Ini informasi-informasi seperti ini yang perlu disampaikan. Seperti itu. Ya.
Apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton sendiri, bagaimana Muslim mengancam saya di live begini ya, ada yang bawa celurit lah, ada yang mengatakan, itu ancaman-ancaman itu semua adalah bukti nyata bahwa cerita saya itu bukan cerita karang-karangan. Begitu. Seperti itu. Itu nanti teman-teman bisa atur sendiri nanti bagaimana menyampaikannya secara terstruktur, faktual, apa adanya, dan memang disertai dengan bukti-buktinya seperti itu. Iya. Jadi saya simpan itu video-video pengancaman kepada saya secara live maupun secara di inbox begitu ya. Itu saya simpan semua dan itu menjadi satu bukti, menjadi bukti yang terstruktur dan terorganisir begitu. Muka-mukanya kan udah ada di situ semua. Begitu. Baik Bang Idris. Jadi itu yang teman-teman gunakan, yang infokan kepada kedubes di sana ya. Seperti itu. Mungkin itu aja dulu dari saya dan teman-teman. Nanti saya juga siap bantu Bang Idris apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang harus kita kerjakan. Ya. Nanti Kalau soal komunikasi. petisi itu gimana itu Kak Yuli? Nanti petisi itu dia by link di Google gitu Bang Idris. Nanti kita bakal share itu ke beberapa teman-teman. Nanti mereka bakal saya bikin nanti kata-katanya nanti mungkin coba narasinya nanti saya bikin. Yang intinya bahwa apa laporan yang sudah dilaporkan oleh kaum-kaum sebelah ini itu ada tidak Bukan benar. itu harusnya. Sebar petisi itu maksudnya begini supaya petisi itu isinya adalah bahwa Edis TV atau Edis Dabutar itu kami adalah saksi-saksinya bahwa dia itu mengalami persekusi akibat daripada mendebat orang-orang Islam. Dan sekarang orang-orang Islam mencari daya upaya untuk supaya Edis TV itu bisa dideportasi, supaya Edis TV bisa dipulangkan seperti itu. Bahkan ada yang ngomong sudah disediain dana berapa? 2 miliar katanya atau berapa itu? 3 ember. 3 ember kepada Rudi Iskariot yang menjual dirinya tapi nggak laku-laku. Jadi kita juga gerak ya. Mereka punya niat jahat, kita punya juga penalangnya seperti itu. Baik Bang Idris. Nanti yang Bang Idris sampaikan tadi itu kan udah saya rekam itu, nanti petisinya saya bakal bikin seperti itu. Nanti Bang Idris cek dulu kalau sudah oke, saya sebarkan ke teman-teman nanti biar teman-teman bantu tanda tangan mungkin bisa sampai 5.000 atau 10.000 petisi seperti itu Bang Idris. Oke. Oke Bang Idris. Oke. Semangat Bang Terima Idris. kasih. Oke, terima kasih Kak Yuli. Selamat siang. Terima kasih. Halo. Terima kasih. Salam. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kalian itu saksinya ya. Nih, sebentar. Saya sambil putar-putarkan ya gini, sebentar. Jadi saya mau cerita nih sama kalian nih. Jadi teman-teman, saya itu kan seperti yang kalian tahu, saya itu kan dipersekusi, betul nggak? Nah, ketika saya dipersekusi, apakah ada gitu loh bukti-buktinya bahwa saya itu dipersekusi? Jelas ada nih, sebentar ya, saya kasih teman-teman untuk mengenang kembali ya. Mengenang kembali yang terjadi kepada saya nih, sebentar ya. Saya akan coba nih, saya ingatkan dari yang dulu sampai yang sekarang nih. Nih, kalau teman-teman masih ingat ini, nih saya simpen ya nih, videonya, coba dengarkan nih. Setan kamu, saya cari kamu, dapat kamu. Saya cari kamu. Dapat kamu ya. Biar Nah, itu satu ya. Itu satu. Nih, itu bayangkan tuh, debat, diskusi, awas kamu ya, saya cari kamu, awas kamu. Bagaimana? Saya itu mendebat kalian loh. Bukankah orang-orang Muslim melakukan hal yang sama? Betul nggak sekarang saya tanya, ada nggak channel Donditan, ada nggak channel Abdul Somad, ada nggak channel Adi Hidayat, channel Juma, channel Nandar? Mereka kan mendebat. Masa saya debat balik kok, awas kamu, gimana? Satu, banyak nih. Nih ya. Kemudian nih, misalnya lagi, banyak sekali nih. Saya kasih contoh misalnya, jadi ada banyak sekali teman-teman ya, bukan 1-2, tetapi ada banyak sekali video-videonya. Saya kasih contoh misalnya ini. Nih, kalau teman-teman masih ingat nih, lihat nih. Pulang kalau laki-laki kau pulang ya. Iya, kenapa kamu kesurupan begitu? Itu negara bapakmu itu ya, Amerika itu ya. Kenapa kesurupan kamu? Pulang kau ke Indonesia, pulang. Biar ngapa? Tunggu memang kau. Biar ngapa? Tunggu memang kau mau dimakan kau. Nah, tuh. Indonesia dimakan. Tuh, teman-teman lihat panjangnya sendiri. Nah, terus lagi misalnya, kita kasih lagi misalnya yang ini. Bentar ya. Sebentar. Ini misalnya nih. Kalau ketemu enggak basa-basi saya. Biarpun dihukum mati saya, kan kutip ke kepala kamu. Ku apa? Kupancung kepala kamu. Saya orang Madura nih. Orang Madura saya.
Iya, tunjukkan kepada saya satu fitnah terhadap agama Islam. Media ini, wajah saya ketahuan nih. Sekali lagi. Kalau ketemu kamu ya, lihat ini saya ini. Enggak basa-basi saya. Biarpun dihukum mati saya, kan kutuk ke kepala kamu. Ku apa? Kupancung kepala kamu. Saya orang Madura nih. Orang Madura saya. Iya, tunjukkan kepada saya satu fitnah terhadap agama Islam. Media ini, wajah saya ketahuan nih. Nah, tuh. Ada banyak sekali teman-teman, yang nggak satu dua ya, ada puluhan belasan video nih. Yang nggak saya simpan lebih banyak lagi tentunya nih. Kubakar kau hidup-hidup. Ketika kamu nonton saya membahas agama Islam, diskusi antara Islam dan Kristen, tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Apa fitnah saya terhadap agama Islam? Muhammad menikahi anak di bawah umur, Muhammad kena sihir, Muhammad nyuruh minum kencing hewan, kencing onta. Yang mana? Yang tidak benar yang mana? Yang dusta yang kata kamu yang mana? Terdiam kan? Loh, yang dusta yang mana, Syafiq? Yang dusta? Berani kau nggak? Di mana rumahmu? Keluargamu di mana? Biar ku cari keluarga. Tuh, banyak kan? Terus, mana lagi? Mau yang mana lagi? Mau yang ini? Halo, kamu itu tak kasih tahu ya, tolong kamu jangan menghina Muhammad. Usman, saya tadi sudah meminta kamu, Usman. Coba tunjukkan satu hinaan saya kepadanya. Kamu itu DJ. Aku cuma kasihan sama kamu. Kamu ya kalau terus-terusan begini, kamu sekali ke Indonesia kamu habis kamu. Tuh, banyak nih. Ya teman-teman tahu sendirilah. Kalian kan jadi saksi. Begitu. Artinya apa? Artinya mereka memang menginginkan supaya saya itu dideportasi, supaya saya dipulangkan. Mereka menghalalkan berbagai macam cara. Termasuk membuat laporan-laporan tadi. Seperti itu. Rame-rame mereka buat laporan. Nah, makanya teman-teman harus memberikan informasi yang sesungguhnya terjadi. Begitu, ya. Informasi yang sesungguhnya terjadi kasih tahu. Yang terhormat kepala siapa begitu kan, bahwa ada seseorang ya yang bernama Edi Sidabutar. Tuh, dia tahu itu kalau dikasih tahu Edi Sidabutar kan dicari di situ di datanya pasti ada. Itu ada di tempatmu sana. Yang terjadi kepada dia itu nih, yang saya tunjuki video-video tadi. Dia mendebat orang-orang Islam di media sosial. Dia menjawab dan mengcounter pertanyaan-pertanyaan orang-orang Islam. Kemudian mempertanyakan balik lawan debatnya. Tetapi orang-orang tersebut mengamuk dan mengancam membunuh Edis TV. Itu yang teman-teman sampaikan. Ya, nanti bagaimana caranya teman-teman nanti di kesempatan yang berikutnya ya. Oke, saya mungkin akan kasih naik ada atau mungkin muslim ya pengen naik atau bagaimana. Silakan. Yang saya heran itu ya, kenapa kalian itu menganggap saya memfitnah padahal saya tidak pernah memfitnah agama Islam. Ya. One game, please. Sebentar, dia ini maksa teman-teman. Nih, maksa dia teman-teman. Padahal udah saya tapi dipaksa saya harus tunjukkan dia. Ya, seperti itu. Yuk, silakan. Kalian mencari segala macam cara ya supaya saya dideportasi begitu. Yang menjadi pertanyaan sama kalian itu, kenapa kalian tidak membantah saja apa yang saya katakan? Coba statement mana dari Edis TV atau Edi Sidabutar yang merupakan fitnah terhadap agama Islam? Coba sebutin satu. Sanggup kalian menyebutkan satu? Lompat saya dari Monas. Dan itu sudah sering orang naik ke sini, muslim sudah sering naik ke sini. Mereka mengatakan tidak ada kaum memfitnah. Tidak ada. Nah, itulah teman-teman yang membuat saya kemarin itu, dan juga ada masalah-masalah lain ya tentu saja ya, tapi berkaitan juga dengan ini. Seperti itu. Ya. Oke, saya kasih naik ada Dwi Ratna. Coba saya kasih naik Dwi Ratna. Ya, silakan Dwi Ratna. Oke, sebentar Bang, siapa namanya? Bang Edis ya, Bang Edis. Silakan Dwi Ratna, nyalakan kamera. Ya, oke. Bang Edis, aku itu sebenarnya apa ya?
nggak begitu benci aja sama Bang Edis, enggak. Aku Muslim. Cuma gini Bang Edis, Bang Edis itu yang aku sering lihat dari bawah gitu. Mungkin aku juga pernah DM Bang Edis. Mungkin ada kali DM aku ke Bang Edis ya. Terus kalau nggak bukannya DM ya Bang, aku ininya apa ya? WA kalau nggak salah, nggak tahu aku nomor bener atau nggak tahu ya Bang ya. Cuma gini Bang, Abang itu sebenarnya aku yakin manusia itu nggak ada yang jelek, manusia semua ditakdirkan dari dulunya tuh pasti baik gitu. Cuma Bang Edis kalau lagi naik, ada yang naik, terus Bang Edis kayak apa ya, kepepet gitu, main turunin aja, kenapa nggak diselesain? Dan juga aku yang nyata. Silakan. Bang Edis aku yakin di mana-mana ada orang di Amerika, di mana-mana pasti. Tapi paling enak itu kumpul dengan keluarga Bang Edis. Aku doain Bang Edis kumpulnya baik-baik, pulang baik-baik, nggak ada tahan-tahanan, nggak ada apa. Ini gitu. mulai. Ini trik Muslim. Ini adalah intrik daya upaya Muslim untuk melakukan yang namanya penipuan. Sekarang saya tanya Bu, sebentar. Tadi Bu udah ngomong kan? Bu, sebentar Bu. Aku nggak ada niat seperti itu Bang. Ibu kan udah ngomong. Lihat nih, katanya dia ngomong sama saya. Edis itu teman-teman suka nurunin orang. Ini giliran saya ngomong, dia ngomong terus. Belum selesai ngomongnya Bu. Ya terus saya tungguin gantian, jangan diturunin. Oke, sekarang saya tanya Bu. Ibu mengatakan, ayo Edis pulang. Sekarang saya tanya sama Ibu. Kalau pulang nanti nggak apa-apa, bla bla bla. Saya tanya sama Ibu ya. Saya tanya nih. Ya. Di dalam agama Islam boleh berdusta nggak terhadap musuh? Kalau aku sendiri jangan aku. Saya tidak tanya aku. Saya tidak tanya Ibu Dwi Ratna. Sebentar Bu, tenang. Tenangkan diri dulu. Tenangkan diri dulu Bu. Tenangkan diri. Abang sukanya kemana-mana sih. Bu, tenangkan diri dulu. Tenangkan. Bu, nah lihat nih. Kayak begini katanya nggak diturunkan coba. Giliran dia tadi ngomong saya dengar. Giliran saya ngomong dia kejang. Kalau kejang aku turun Bang. Saya kan hanya tanya, bolehkah di dalam agama Islam menipu dalam hal menghadapi musuh? Menipu dalam menghadapi musuh? Kalau aku bilang boleh lah. Boleh. Makanya tadi Ibu bilang, pulang aja Dis, nggak apa-apa Dis. Oke, terus kemudian sebentar, satu poin lagi. Kemudian Ibu tadi mengatakan, demi Allah, demi Rasulullah, tidak apa-apa, gitu ya, betul? Ya kalau ini nggak apa-apa. Sebentar, ya. satu lagi biar selesai. Saya tanya. Oke, Pak, tunggu. Di dalam agama Islam, boleh nggak bersumpah palsu? Oh, kalau nggak boleh lah. Pantesan dia masih Islam nih. Bu, di dalam agama Islam namanya Edis menghujat. Nah, ini kan dibilang menghujat saya kan ini. Dibilang katanya saya menghujat, teman-teman katanya menghujat saya. Baik. Anda mengatakan bahwa di dalam agama Islam tidak boleh bersumpah palsu. Boleh. Allah yang membolehkan yang namanya sumpah palsu. Nggak ada kalau aku nggak. Kalau aku nggak bersumpah palsu. Baik. Saya akan tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Sambil saya tunjukkan, silakan Anda mau menyampaikan apa tadi? Oke, walaupun boleh, aku nggak akan bersumpah palsu, Edis. Tadi katanya tidak boleh. Sekarang boleh. Kamu nggak kata kalau aku bilang nggak boleh. Tapi kalau kamu tahu ada ayatnya boleh. Aku nggak pernah bersumpah palsu. Dengerin ya. Inilah saya bilangnya, kenapa sih orang Muslim ini sulit banget nangkep sesuatu? Saya tidak tanya Anda. Saya tidak tanya apakah Anda ingin melakukan sumpah palsu atau tidak. Yang saya tanyakan, boleh? Tadi bawanya aku kok. Mana sih? Loh. Coba saya ulangi lagi ya. Ibu kan tadi bilang, demi Allah, demi Rasulullah. Betul? Ya. Oke, sekarang saya tanya. Di dalam agama Islam boleh nggak bersumpah palsu atas nama Allah? Nggak boleh lah. Kalau saya tunjukkan boleh gimana? Ya terserah, kayak aku punya keyakinan tidak boleh sumpah palsu atas nama Allah. Baik, sekarang kalau misalnya saya tunjukkan boleh sumpah palsu di dalam Al-Quran gimana? Ya itu terserah kamu aja. Kalau aku sih bilang nggak boleh. Iya, kalau misalnya nanti saya tunjukkan boleh gimana? Ya nggak apa-apa, terserah situ yang aku. Kalau aku nggak, gitu aja. Baik, saya akan katakan ya. Saya akan bacakan suratnya. Nih ya. Baik, di dalam Al-Quran nih ya. Saya tunjukkan ayatnya. Makanya dia masih Islam teman-teman ya. Di dalam Quran Quran surat, bentar nih ya saya bukakan. Emang bisa baca Quran? Nah. Gak boleh lah. Baik. Ya Allah, astagfirullah. Quranku dibaca sama Edis ternyata ya. Baik, saya akan bacakan ya. Di dalam Quran surat
Bentar. Bentar nih, saya tunjukkan ya. Sebentar. Ini suratnya surat berapa sih ya? Ya Allah. Bang, wudhu dulu bang, nggak boleh bang. Sebentar. Mungkin teman-teman bisa bantu saya teman-teman, karena saya itu tidak hafal letak-letaknya teman-teman. Ya Letak-letaknya karena terlalu banyak ya, saya jadi bingung kalau hafal-hafalan itu. Coba di dalam Quran surat. Nggak tahu ya. Bentar, Teman bentar. muslim yang tahu kasih tahu dong. Itu Oke, di nih. bawah kok pada Di dalam kejam Quran sih. surat Al-Maidah 89 ya. Al-Maidah 89. Sebentar. Al-Maidah 89. Coba dibacain. Oke. Dibaca jangan cuma Oke, saya balikin. Kalau saya yang baca, nanti ibu tidak percaya. Dibaca. Aduh. Baik nih. Casan habis Oke. nih. Mbak. Oke, kelihatan ya ini surat Al-Maidah 89 ya. Kelihatan? Kasihan si Edis, kasihan. Edis nggak pengen pulang ya. Kalau pulang Sebentar. aja sih, daripada Ini di gimana? sini, Ini Mbak, saya ini giliran. kan. Coba nih. Giliran saya tunjukin, ibunya kok jadi kebingungan kelabakan. Ini bener nggak? Sekarang saya tanya dulu. Edis yang kebingungan pengen Oke, pulang. ini bener nggak surat Al-Maidah 89? Sebentar. Baterainya habis. Oke, ini bener nggak Al-Maidah 89? Ya, lo aja yang tadi yang bilang kalau bener menurut lo ya udah kenapa emang iya? Kok menurut Kalau aku saya? Oke, sekarang kita bacakan ya. Surat Al-Maidah, lihat nih langsung gelagapan. Kenapa gelagapan, Bu? Ini saya hanya menunjukkan Al-Qur'an loh. Surat Al-Maidah 89. Al-Qur'an kok dibaca asal-asal, janganlah. Asal-asal gimana maksudnya? Tidak ada asal-asal. Al-Qur'an harus wudu dulu, lo nggak wudu. Oke, sekarang ya. Coba Sekarang. dibaca, jangan artinya. Ibu takut sama artinya? Lo yang baca. Takut sama artinya? Oke, saya bacakan. Nih perhatikan. Allah tidak menghukum kamu. Itu artinya Al-Qur'annya katanya lo bisa. Amin. Amin. Ya Allah, kasihan. Makanya saya bilang pantesan orang muslim ini takut disuruh baca terjemahan Al-Qur'an. Karena kalau disuruh baca terjemahannya pastilah dia akan murtad. Bentar nih, ada iklan lagi. Nggak bakalan. Oke, sekarang saya bacakan artinya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah. Perhatikan. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah. Perhatikan. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Sumpah yang nggak sengaja nggak apa-apa. Sumpah. Oke, sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Apa itu sumpah-sumpah yang tidak disengaja? Coba. Ngapain lo? Lo ngapain nanya gue? Lo aja jawab sendiri. Oke, sekarang Anda mengatakan dalam agama Islam boleh bersumpah palsu nggak? Nggak boleh. Boleh bersumpah palsu nggak? Ya, gue kasih tahu. Al-Quran nggak boleh lo sentuh, tahu? Apa hubungannya kok Al-Quran nggak boleh disentuh? Terus Muslim boleh sentuh Bible gitu? Harus wudhu. Inilah saya bilang teman-teman. Kalau Muslim baca Bible, oh itu benar. Kalau Kristen baca Quran, oh harus wudhu dulu. Iya, harus wudhu. Ini apa seperti ini? Iyalah, kenapa emang? Yang pengikutnya tuh Oke, sekarang intinya di dalam agama Islam, sumpah-sumpah yang tidak sengaja itu boleh, betul? Gak usah, terserah lo aja, lo mau ngomong apa. Kalau aku tadi yang ya tidur di bawah sana, Bu. Ya, di bawah sana, tidur di bawah sana. Ngapain naik ke sini? Terserah lu, apaan itu? Jawaban kok terserah lu. Gimana? Nah, itulah salah satu teman-teman. Ketika saya katakan di dalam agama Islam itu dibolehkan bersumpah palsu, dianya marah-marah sama saya. Di dalam surat Al-Maidah tadi kan sudah saya kasih tunjuk. Surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Saya bacakan ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja. Sumpah-sumpah yang nggak disengaja, nggak dihukum. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, akibat melanggar sumpah,
adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa. Kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang hamba saya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Kelihatan kan? Iya. Boleh. Apalagi kalau kepepet. Boleh. Kalau kamu dipaksa harus bersumpah palsu, kalau kepepet boleh. Boleh teman-teman. Nah, karena perkara-perkara yang demikian itu, karena perkara-perkara berdebat seperti itu banyak membuat muslim gelagapan, galang kabut, nggak karu-karuan. Sehingga akhirnya menjadi daya upaya mereka. Tangkap! Penistaan agama! Itu. Tapi kalau muslim ngomong begitu teman-teman, dakwah itu dakwah. Ya, seperti itu. Oke, saya kasih naik ada Widya. Oke, selamat siang Widya. Ini Widya sudah saya naikkan tapi masih oke, sudah masuk sekarang. Ya, silakan Widya, nyalakan kamera. Muslim atau Kristen? Muslim dong. Oh, ternyata pria. Nah, silakan Widya, nyalakan kameramu. Oke, baik. Karena dia lama, jadi kita turunkan ya. Oh, sudah. Apa Des? Kenapa kau? Kenapa takut terus sama aku? Ini Muslim aku ya. sampai harus ganti pakai foto. Coba ya. Jadi namanya harus ganti Widya, pakai foto profil orang. Caramu. Udah, kau di bawah sana, kau nonton saja. Kamu nggak ada gunanya. Kamu nggak ada fungsinya. Selain daripada pura-pura budek. Kalau dia naik ke sini itu kerjanya pura-pura budek, teman-teman. Kalau dia nggak anu, disumpel kupingnya kan. Dia cuma ngomong aja. Gitu kerjanya. Makanya capek ngomong sama itu. Ayo silakan. Iya. Oke, kita kasih naik ada saudara Umar. Ya, silakan Umar, nyalakan kamera Anda. Ya, Umar silakan nyalakan kamera. Ya. Wah, ini lagi si Umar lagi. Oke, Umar, sekarang kita nggak usah bahas agama dulu, Umar. Gini, Umar. Enggak, sumpah yang sengaja tadi tuh. Oke, kamu mau bahas itu. Itu ayat Al-Quran bukan? Ya. Oke, di dalam ayat Al-Quran boleh nggak bersumpah palsu? Tapi tidak sengaja kan? Tadi Anda bilang kan? Tidak sengaja maksudnya gimana itu? Misalnya gimana? Tidak sengaja. Coba baca lagi artinya apa yang tadi. Baik, saya bacakan nih. Memang luar biasa mereka ini ya. Baik, ayatnya berbunyi, saya bacakan. Nih, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang disengaja. Maka kafarat daripada sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu makan. Untuk diberikan kepada mereka. Atau memberi pakaian kepada mereka. Atau memerdekakan budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan kafarat itu, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Nah, sekarang pertanyaannya di sini adalah Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud. Maksudnya gimana? Oke, contoh gini. Aku bawa motor. Ada lubang, pap. Edis TV Bujang Inam, mampus. Berarti aku nggak sengaja, karena refleks. Apa itu sumpah? Itu, mampus kok Edis TV. Kan nggak sengaja, nanti terkejut gitu, Pak. Itu apa sumpah? Kamu tahu sumpah nggak? Apa sumpah itu? Oke, yang penting kita bahas nggak sengaja. Coba definisi sumpah apa? Definisi sumpah? Sumpah itu banyak definisi sumpah itu mungkin. Definisi sumpah adalah janji, perkataan atau ucapan atau sebuah janji di mana itu dikuatkan dengan menyebut nama Tuhan. Setuju? Oke. Setuju nggak?
Paham. Oke, misalnya begini. Edis, pulanglah kau Indonesia. Demi Allah, umat muslim tidak akan menyakiti. Boleh. Ini nih, perhatikan nih. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud. Apa maksudnya di sini? Dia tidak dimaksud itu tidak disengaja kan gitu. Iya, berarti kalau mengucapkan sumpah tetapi isinya tidak benar, isinya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan itu berarti boleh, betul? Maksudnya? Wah, udah pura-pura pikun dia kan. Luar biasa kamu pikunnya, Umar. Umar, dengerin satu kali lagi. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu. Betul? Ya. Sumpah-sumpah yang bagaimana? Sumpah-sumpah yang tidak dimaksudkan. Ini bahasa Quran ini kan memang kayak begini, memang nggak jelas, absurd. Makanya Quran itu adalah kitab yang paling membingungkan di dunia. Saking bingungnya, harus ada 40 tafsir untuk memahaminya. Karena Allah seperti orang yang baru belajar ngomong, nggak jelas omongannya. Tapi sesungguhnya, biar kamu tahu Umar, sesungguhnya Tuhan pencipta langit dan bumi tidak berbahasa yang demikian ini. Sesungguhnya yang mengarang Al-Quran ini tiada lain, tiada bukan adalah orang asing yang baru belajar bahasa Arab. Kalau sama kamu, apa arti sumpah tidak dimaksud tuh? Baik, kita akan bacakan ya definisi sumpah. Sumpah adalah, nih. Yang tidak dimaksud. Baik. Saya akan tunjukkan ya, sumpah. Nih, saya tunjukkan. Sumpah adalah pernyataan fakta atau janji yang dibuat dengan sakralitas sebagai tanda kebenarannya. Betul kan dengan definisi yang pertama saya buatkan kan? Oke. Di dalam agama Islam, saya bacakan satu surat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud. Maka aku tanya, kalau definisi Anda, apa yang tidak dimaksud itu? Ya, tentu yang dimaksud sebaliknya. Contoh misalnya begini. Kamu ingin mengatakan bahwa sebenarnya kamu ingin supaya Edis TV dirayu-rayu pulang nih. Ayo Edis TV pulanglah, kamu nanti nggak apa-apa, sumpah demi Allah nggak apa-apa. Nah, kamu tidak bermaksud begitu itu. Kamu bersumpah itu karena kamu kepepet untuk menghalalkan kemauanmu. Makanya di dalam agama Islam itu boleh yang namanya dusta. Tapi Edis ini framingnya boleh tahan lah, mantap framingnya. Oke, sekarang saya tanya, apa bantahanmu kalau itu framing? Maka aku bilang, dalam pikiran Anda, sumpah yang tidak dimaksud. Yang kutanyakan yang tidak dimaksud itu apa? Yang tidak dimaksud itu maksudnya kamu itu sebenarnya tidak bermaksud untuk mengatakan yang kamu sumpahkan itu. Contoh begini. Ya, contoh begini. Ya, paham, ya betul. Ya, iya, artinya kamu sebenarnya bermaksud sebaliknya. Contoh, sumpah, saya bayar, sumpah saya bayar. Tapi ternyata tidak kamu bayar. Nah, itulah yang boleh dalam agama Islam, sumpah yang tidak kamu maksudkan. Nah, makanya dalam agama Islam boleh sumpah palsu. Kita nabrak anak ayam mati, itu kita gak ada maksud nabrak anak ayam itu maksudnya tuh. Karena maksud hati kita biar anak ayam mati kita giling. Apa memang di luar kemampuan kita? Makanya Allah tidak menghukum orang yang tidak tahu. Itu hebatnya Islam. Sebutkan satu, oke gini aja dah. Kamu sebutkanlah satu contoh sumpah yang tidak kamu maksudkan, apa? Ya nggak tahu aku, nggak pernah. Ya tidur kau di bawah sana kalau gitu. Ya tidur kau di bawah sana. Nggak tahu, ya nggak tahu. Ya nggak tahu kok tanya saya. Gimana? Aduh, dia sudah saya jelaskan. Malah dianya suruh jelaskan tiada mampu dan tiada sanggup. Gimana sih? Oke, kita kasih naik ada Kudaifi. Silakan Kudaifi. Nyalakan kamera Anda. Sebentar lagi kau ditangkap, Edis. Oke. Dia terpental lagi. Teman-teman, sekali lagi saya infokan ya. Bang Edis, kan banyak yang inbox saya. Bang, kenapa Bang kok beberapa hari ini tidak live? Karena saya itu sedang memikirkan berbagai macam masalah. Ya. Tentu saja masalah itu adalah seputar ajakan ataupun seputar
apa yang diucapkan ya oleh Rudy Iskariot dan kroco-kroconya ya dan teman-temannya seputar ingin membuat laporan begitu. Supaya apa? Supaya nanti pihak imigrasi akan memanggil Edis. Karena kalau banyak laporan, kalau banyak yang lapor bahwa Edis TV itu misalnya adalah seorang pencuri, maka keterangan yang dari banyak orang ini akan lebih dipercaya ketimbang keterangan mulut saya seorang diri. Seperti yang saya umpamakan tadi. Kalau ada 1000 orang mengatakan bahwa kamu mencuri mangga, sedangkan hanya kamu sendiri yang mengatakan tidak, maka orang akan percaya kepada yang 1000 orang itu tadi. Nah, inilah yang membuat saya sampai 2 hari hampir 3 hari tidak siaran, dan juga ditambah dengan masalah lain. Dan masalah lain ini sebenarnya yang menjadi pemicu utamanya. Begitu. Yang saya tidak bisa cerita. Nah, bagaimana untuk supaya tidak hanya saya seorang diri yang membantah laporan-laporan palsu, fitnahan-fitnahan yang masuk kepada saya, maka teman-teman saya, ya, para saudara-saudara Kristen saya pun harus juga bersuara. Bersuaranya bagaimana? Bersuara tentang apa yang terjadi kepada saya, apa adanya. Menyuarakan fakta yang terjadi. Apa yang terjadi kepada saya adalah bahwa saya adalah seorang konten kreator. Bahwa saya adalah seorang pegiat media sosial. Saya adalah seorang TikToker, saya adalah seorang YouTuber. Yang konten-konten saya itu menjawab orang-orang Islam yang mempertanyakan kekristenan. Menjawab orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Muslim, Yesus menubuatkan Muhammad, dan lain sebagainya. Ketika saya menjawab dan mempertanyakan balik orang-orang Islam tentang imannya, maka saya mengalami yang namanya persekusi, ancaman pembunuhan, seperti yang teman-teman lihat ketika saya sedang live. Ketika saya sedang live, berdebat dengan orang-orang Islam, mereka naik kepanasan, kesurupan, bahkan mereka akan mengatakan ingin membunuh saya dan lain sebagainya. Itulah yang harus teman-teman sampaikan. Fakta yang teman-teman lihat sendiri. Ya. Bahwa Edis TV itu sebenarnya hanyalah mendebat orang-orang Islam. Tetapi karena orang Islam kelimpungan, karena orang-orang Islam kalang kabut, tidak bisa menjawabnya, maka sekarang mereka melakukan berbagai macam daya upaya, termasuk membuat laporan-laporan yang palsu-palsu. Supaya apa? Supaya saya dideportasi. Itulah yang terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman, kita nanti juga akan melakukan gerakan-gerakan. Gerakannya apa? Gerakannya itu adalah memberitahu. Ya, gerakannya itu adalah memberikan informasi yang sebenarnya yang terjadi kepada saya. Memberikan informasi kepada pihak kedutaan bahwa itu Edis Sidabutar yang sedang ada di negaramu, dia sedang mengalami persekusi, dan dia ditarget oleh orang-orang Islam supaya dia bisa dipulangkan dari sana, dideportasi dari sana, supaya nanti bisa pulang ke Indonesia. Dan nanti di Indonesia Edis TV akan dipenjara, akan diperlakukan seperti para YouTuber, para konten kreator Kristen yang lainnya. Seperti itu yang sudah terjadi. Kalian tahu ya, bahwa beberapa YouTuber Indonesia itu sudah dipenjarakan. Ada Yusuf Manubulu, ada Gracia Pelo, ada Muhammad KC, ada Pak Saifuddin Ibrahim, ada Anak Batak, Rudi Simamora. Itu para YouTuber-YouTuber yang mereka mendebat orang-orang Islam, menjawab orang-orang Islam di sosial media, tetapi di penjara. Seperti itu. Dan itu yang orang-orang Muslim, banyak orang-orang Muslim inginkan terjadi juga kepada saya. Seperti itu. Jadi gerakannya adalah gerakan memberitahu itu. Ya. Save Edis Sidabutar. Gitu. Dari laporan-laporan supaya Edis TV bisa dideportasi. Sebenarnya mereka menginginkan deportasi itu bukan karena apa yang mereka laporkan itu, tetapi karena mereka ingin Edis TV dipulangkan ke Indonesia. Dengan tujuan apa? Memenjarakan dan mempersekusinya. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, gimana lagi kira-kira teman-teman? Apakah kita lanjutkan lagi? Silakan ya. Kalau ada Muslim mau naik, ya, mau membantah perkataan saya, silakan. Silakan, saya beri kalian waktu dan kesempatan. Silakan, ada saudara Asar. Ya, silakan Asar. Dan memberitahu itu juga kalian kasih tahu aja, ini loh, ini TikToknya dia nih.
ya. Ini TikToknya dia, followersnya dia ada 700.000, ini YouTube-nya dia. Lihat nih apa yang dia lakukan ini. Dia mendebat orang-orang Islam. Dia hanya menjawab dan mengcounter orang-orang Islam, tetapi orang-orang Islam mempersekusinya. Seperti itu. Ya, Asar, silakan nyalakan kamera. Kalian lihat dari namanya Asar. Itu salah satu sholat dalam agama Islam. Apakah mereka bisa bantah? Tidak. Mereka hanya pamer ngorok. Itu seperti itu. Kalian melihat sendiri. Nggak bisa mereka membantah statement saya. Apa yang mau dibantah? Coba. Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan. Betul. Bahkan Muslim berangkat ke Arab minum kencing hewan. Muhammad menyuruh seorang wanita yang sudah punya suami menyusui pria lain. Betul. Muhammad kena sihir. Betul. Muhammad di dalam Al-Quran digambarkan sebagai orang sesat. Betul. Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan sebagai orang yang mata duitan. Betul. Muhammad di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dia kena sihir. Betul. Yang mana yang mau dibantah? Apa yang mau dibantah omongan saya? Nggak ada. Lihat nih Asyar berani naik ke sini. Apakah dibantah? Nggak ada. Apa yang mau dibantah? Tidak ada kan? Tidak ada gitu. Jadi jangan kalian katakan bahwa saya itu menghujat. Sudah saya kasih kesempatan kepada Muslim untuk membuktikan. Iya, tidak bisa. Apanya yang mau dibantah? Oke, saya kasih naik ada Abdullah. Silakan. Saya berikan kesempatan lagi. Yang mana yang mau kamu bantah? Halo Abdullah. Gimana mau ngomong ini? Belum bantah, suaranya udah macet-macet. Bang, beli sinyal dulu lah bang. Beli sinyal, begitu. Sinyalmu saja kayak gitu, gimana kita mau ngobrol? Sinyalmu saja, gimana? Ya silakan. Begitu ya teman-teman ya. Kita kasih ada Safira Nurul. Saya punya belasan bahkan puluhan statement tentang Muhammad, fakta-fakta tentang Muhammad. Gak ada Muslim yang bantah. Gak ada satupun Muslim yang bantah. Kalau ngancem, ya kan, jangan begitulah. Itu banyak yang ngomong gitu. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya, saya kasih naik ada. Oke, ada. Yogi, coba saya kasih naik Yogi. Yogi Scoot. Wih, kayak merek pesawat aja nih. Ya, silakan Yogi, nyalakan kamera Anda. Halo Yogi. Oke, Yogi saya turunkan juga ya, saya turunkan. Oke teman-teman ya, sekali lagi teman-teman sebelum saya lanjutkan, teman-teman saya juga tidak lupa lagi mengingatkan sekali lagi teman-teman ya bahwa saya teman-temannya Edis TV atau Edis Dabutar itu memiliki program. Program saya itu adalah apa? Sebentar saya balikan dulu ya biar teman-teman bisa melihat. Program saya adalah teman-teman supaya teman-teman kita itu ya Edis TV itu punya tempat. Begitu, karena sampai hari ini teman-teman sekali lagi kita belum punya tempat, belum punya satu base camp, belum punya satu ya kantornya lah atau satu tempat kita itu bermarkas begitulah ya. Jadi teman-teman support, dukung ya pengadaan atau kolekte untuk pembangunan rumah apologet ini. Teman-teman bisa dengan berkolekte, bisa teman-teman juga bisa dengan memberikan persembahan di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Itu teman-teman bisa support lewat situ. Jadi teman-teman kita targetkan bulan Desember ya. Mudah-mudahan jika Tuhan izinkan bulan Desember sudah ada, dananya sudah cukup
dan kita sudah bisa mendirikan rumah apologet kita sebagai markas tempat kita berapologet. Ingat ya teman-teman ya, slogan Edis TV, diskusi atau debat antara Islam dan Kristen, bukan caci maki ataupun hujat antara Islam dan Kristen. Itu slogan dari Edis TV ya. Bagi teman-teman juga yang mau Zelle ya, kalau teman-teman mau Zelle, teman-teman bisa Zelle yang tertera di layar ya teman-teman ya. Itu ada tulisan berjalan, itu Zelle. Zelle-nya itu lewat email saya. Jadi email saya itu edistvofficial@gmail.com, itu adalah email Zelle saya. Gak bisa lewat situ. Kalau Rudy Iskariot bilang, ini Edis Zelle, ya kalau cuma Zelle saja, itu tidak akan ditanggapi teman-teman laporannya. Karena itu bukan satu tindak kriminal. Karena saya di sini itu memiliki yang namanya non-profit organization. Ya, saya itu punya teman-teman, atas namanya Edis TV. Jadi saya itu sudah punya non-profit organisasi di sini, namanya Edis TV. Begitu. Jadi teman-teman kalau mau, nah ini saya kasih tunjuk saja ya. Tapi teman-teman tidak bisa, tidak bisa ini, karena ini bukan Indonesia punya. Nih, saya kasih tunjuk ya. Nah ini. Coba teman-teman geser ke ke kiri, komentar-komentarnya itu nanti nih. Gitu. Jadi kita ada juga Zelle. Zelle Edis TV ini itu di bawah organisasi non-profit. Jadi saya punya non-profit organization atas nama saya sendiri, Edi Sidabutar, dan nama non-profit organization-nya itu adalah Edis TV. Begitu. Ya. Jadi ada izinnya, ya, ada departemennya. Jadi saya menggalang donasi itu ada izinnya, seperti itu. Ya, kalau si Rudy Iskariot ngomong gak ada izinnya, ya memang dia pengak. Ya, seperti itu. Teman-teman bisa lewat situ, bisa scan, ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Hati-hati teman-teman ya dengan penipuan-penipuan seperti itu. Ini hanya berlaku untuk teman-teman yang di US ya. Kalau di luar US pasti tidak bisa. Itu Zelle itu adalah semacam metode transfer. Kalau di Indonesia apa ya namanya? Pokoknya Zelle itu ya metode transfer gitu. Jadi teman-teman kalau mau support bisa support di situ ya. Banyak yang kejang tuh ya, kejang-kejang mereka, stres mereka. Seperti itu. Ya tidak apa-apa lah ya. Mereka tidak akan senang. Mereka tidak akan senang teman-teman. Karena apa? Karena kita menjawab dan mengcounter mereka. Begitu. Yang paling sering keluhan atau pertanyaan orang-orang Islam itu adalah, mengapa kau tuhankan Yesus begitu? Kan itu yang selalu dipertanyakan orang Islam. Makanya kita tanya balik saja, kenapa kau tuhankan Muhammad? Kan gitu. Kalau Muslim boleh mengeluh, boleh menanyakan, jangan kau tuhankan Yesus. Kenapa saya tidak boleh mengeluh dan mempertanyakan kalian Muslim menuhankan Muhammad? Begitu. Itu adalah sebuah debat atau sebuah diskusi seperti itu. Jadi kalian jangan marah, jangan maunya kalian saja, gitu ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Hamba Allah. Oke, hamba Allah. Coba, apakah dia sanggup nih, hamba Allah ini, untuk membantah argumen-argumen saya? Silakan nyalakan kamera. Hamba Allah, silakan nyalakan kamera. Adakah Anda ingin mematahkan argumen saya? Adakah Anda ingin membuktikan bahwa yang saya ucapkan itu adalah salah? Saya kasih kesempatan. Anda title-nya sudah hamba Allah loh. Ini udah Muslim, udah utusan Muslim nih hamba Allah. Tapi kalian lihat, apa yang kalian lihat? Adakah jawaban? Tidak. Adakah bantahan? Tidak. Nggak ada bantahan, nggak ada. Yang ada adalah pulangkan Edis TV. Laporkan Edis TV. Supaya Edis TV bisa dideportasi. Itu. Ya. Dan tidak salah. Makanya teman-teman ya, ketika saya juluki Rudy itu sebagai Rudy Iskariot, bukan tanpa alasan. Ketika saya katakan Rudy itu Rudy Iskariot, terbukti pada akhirnya bahwa kelakuan dia itu 11-12 dengan Rudy Iskariot, dengan Yudas Iskariot.
Kalau Yudas Iskariot menyesal, Yudas Iskariot menyesal, tapi Rudi Iskariot tidak. Bahkan dia dipanggil sebagai Rudi Iskariot, dia ketawa-ketawa. Iya. Dia akan selalu menjual dirinya walaupun tidak laku. Walaupun dia diiming-imingi 2 miliar sama siapa si Mila itu. Saya kenal Mila itu dekat sini rumah itu. Kenal saya. Tahu saya Mila itu. Ya, teman-teman sekalian, intinya yang saya sampaikan itu bisa kalian tonton ulang, tonton kembali di YouTube ya. Saya simpan di YouTube. Intinya itu teman-teman. Kenapa saya tidak live? Ya, karena ada hal yang sangat penting lah seperti itu yang harus saya urus begitu. Dan intinya teman-teman sekarang itu tinggal mematahkan fitnahan-fitnahan seperti itu atau menginformasikan ya. Kalian tonton sendiri lah, memang nanti saya ulang-ulang lagi itu lagi memang ya. Gitu. Oke, begitu teman-teman. Apa kita mau ngobrol atau kita lanjutkan lagi karena saya berencana nanti malam kita akan live kembali. Bagaimana teman-teman? Ataukah ini ada teman lama saya ini. Namanya Cecep Ahyar Al-Ghifari. Si Cecep ini, Cecep. Kumaha damang. Kumaha kabarna Cecep. Si Cecep sampai sekarang masih jadi orang Islam. Masih Des. Masih jadi orang Islam sampai sekarang Cecep. Gimana tuh perseteruan Des? Saya lihat. Sebentar. Cecep sampai sekarang masih jadi orang Islam. Masih Des. Wah, sungguh nekat yang nyata ini Cecep masih jadi orang Islam. Cecep, coba dengerin saya Cecep. Ini Cecep ini teman-teman saya kasih informasi. Di zaman saya dulu masih YouTube, ya masih nge-YouTube. Kira-kira tahun 2020 ya Cep ya, betul? Des, perseteruan kamu sama sebentar, iya nanti ke situ, entar ke situ. Kesejatian Kristen ya, Des? Entar ke situ Cecep, sabar, entar ke situ. Kesejatian Kristen itu seperti itu ya, Des? Waduh, si Cecep ini diajak ngomong tidak nyambung. Cecep. Yes. Saya tanya dulu Cecep, betul tidak kita sudah ngobrol itu dari zaman YouTube tahun 2020? Betul, Dis. Betul. Waktu Edis masalah. Begini Cep, begini. Al-Quran tentang bahasa jangan-jangan delay ya. Dia nggak dengar ya. Kita ngomong apa. Cep. Waktu dulu sampai sekarang, kenapa Cecep kok masih jadi orang Islam? Padahal apa yang saya katakan itu semuanya sudah Cecep iakan. Salah satunya adalah mengenai Muhammad yang menyuruh seorang wanita menyusui pria lain, betul? Apa kita belum pernah ngobrol kayak gitu. Yang pernah kita obrolin itu adalah bahasa Arab yang benar. Oke, Cep. Tapi betul tidak Cep bahwa Muhammad nyuruh perempuan nyusui pria lain, Cep? Edis mendengar nggak? Edis mendengar nggak, Des? Edis mendengar nggak? Dulu waktu kita Edis bertanya tentang bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang benar, gitu kan? Edis bisa nggak bahasa Arab yang benar? Kita harus sabar teman-teman kalau ngomong sama Cecep. Cep, tadi kamu mau nanya apa Cep? Perseteruan apa? Cep, kamu tadi mau nanya perseteruan apa Cep? Oh ya, kalau mau ke situ berarti kita. Tapi suaramu berisik sekali Cep. Banyak angin kah di sana Cep? Jangan ditiup-tiup angin Cep, banyak angin. Ya. Oke, Cecep tadi ngomong apa Cep? Masalah perseteruan apa? Edis kan lagi seteru nih. Barusan Edis ngomong-ngomong masalah si Rudi ya. Barusan Edis ngomong-ngomong Rudi Iskariot yang telah menjual dirinya kepada kaum muslimin wal muslimat. Gimana Cep? Betul Edis ya. Itu pandangan Edis seperti itu. Karena itu Edis membetulkan apa yang diobrolkan bersama Edis. Sekarang Edis kan sama dia itu sama-sama Kristen. Apakah seharusnya Kristen sejati itu seperti ini? Perseteruan yang nggak ada ujungnya. Saya berseteru dengan dia karena dia menjual dirinya kepada kaum muslimin wal muslimat. Begitu. Itu kan pendapat Edis, pendapat Edis. saya. Tapi pendapat dia juga nggak
nggak pernah ngomong seperti itu, gitu Dis. Oke, sekarang saya Makanya, tanya. harusnya Betul tidak? Dis ya, harusnya kalau kita dari Muslim nih Dis, kalau kita dari Betul Muslim, tidak bahwasanya- harusnya cari benang merahnya gitu. Apa kesalahan teman kita, apa kesalahan kita pribadi gitu Dis. Harusnya saling begitu kalau memang Kristen ini ajaran kasih, gitu Dis. Ya, Jangan bentuk daripada menjelekkan salah dia. satu bentuk daripada mengasihi itu adalah berupaya untuk menyadarkannya bahwa dirinya telah menjual dirinya kepada orang-orang Islam. Makanya ada kata-kata, Iya, tunggu ya, seperti saya itu, kasih tahu Dis. nanti sama Juma. Nah itu kan dia sudah menjadi mencium, sudah mencium, mohon maaf, sudah mencium pantatnya Juma. Tetapi sayang Juma tidak mau dicium pantatnya sama Rudi Iskariot. Ya udahlah Cep, kamu nanti dulu suaramu ke potong-potong pun ya, dibawa dulu sana. Cep. Ayo silakan. Si Cep akhir. Ini ada satu lagi nih, tapi ini juga agak ada ininya juga. Coba saya kasih naik saja nggak apa-apa ya. Ada Andiani Adil. Ini kalau ngomong ini agak nggak ada remnya teman-teman. Ya silakan Andiani Adil, nyalakan kamera. Penggembalamu dikenal dari suaranya, Nyalakan ya, kamera bukan dari dulu. lagunya. Andiani Adil, silakan nyalakan kamera. Aku penggembalamu, saya cuma ingatkan kamu sesama domba beradu itu karena kamu buta. Karena kamu nggak digembalakan. Suruh Bang nyalakan Edis dan Bang kamera, Rudi tapi itu tidak sama-sama nyalakan domba buta, kamera. muslim jahil kalian. Ya sudah, di bawah sana. Oke, kita kasih naik ada sekedar persinggahan. Wih, unik sekali namanya. Sekedar persinggahan. Oke, berarti halte bus ini. Oke, silakan. Nyalakan Ya, kamera selamat- Anda. Selamat sore Bang Edis. Selamat sore juga, Bang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Jam berapa di sana kalau udah sore, Bang? Ntar Bang. Ini saya mau Kamera nyala dulu, Bang. Sebelum bicara kamera wajib nyala, Bang. Oke, baik ya. Dia terpental sendiri. Oke, kita kasih naik ada Musafir Cinta. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ringan dulu ya, ngobrol-ngobrol ringan. Ntar malam kita debatnya, kita mulai lagi seperti biasa. Musafir Cinta, silakan nyalakan kamera Anda. Terpental lagi. Oke, teman-teman ya, mungkin sudah waktunya kita rehat mungkin ya, teman-teman ya. Rehat kita. Atau kita kasih naik lagi satu lagi. Oke, coba kita kasih naik ada Rizky Lubis. Oke. Oke, terpental lagi Rizky Lubis. Kita coba kasih naik ada sebentar ya. Ada Tif. Aduh, sebentar. Terima kasih Kisil, makasih. Kita kasih naik ada sebentar ya, kita ke bawah ya. Siapa tahu ini orang-orang yang di bawah ini udah ngantri lama. TVOB, coba TVOB. Oke, Bang TVOB, silakan nyalakan kamera, Bang. Bang TVOB. Halo Bang Edis. Halo, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera TVOB. Sebentar Bang, saya pakai baju dulu Bang. Kayak muslim. Pakai baju dulu enggak, tapi TVOB ini Kristen kok. Iya, Bang, silakan Bang. Apa yang Babang sampaikan, Bang? Halo Bang Edis. Halo juga Bang Obi, gimana Bang? Saya mau tanya-tanya, syukurlah kalau saya sudah bisa live sama Bang Edis. Itu gimana tanggapan Abang sama si Lilis itu yang ngaku-ngaku mualaf itu? Lilis yang aku mualaf. Iya. Jadi memang Bang, banyak orang-orang Islam itu memang kerjanya tukang bohong. Ya. Bahkan Bang, pada acara pada waktu itu ada Pak Esra Soru itu berdiskusi. Bukan berini sih sebenarnya itu, Islam bertanya lah itu, karena temanya itu adalah Yesaya 53. Begitu. Jadi Islam bertanya aja terus seputar Yesaya 53. Nggak tahu apa urusan Yesaya 53 dengan orang Islam. Nggak tahu apa. Nah, jadi di akhir acara tersebut, ada seorang muslimah. Dia udah muslim, tetapi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Supaya apa? Supaya dikira habis bertanya ada orang masuk Islam. Jadi seperti itu sudah hal lumrah, Bang. Karena memang di dalam agama Islam itu memang boleh berdusta di dalam 3 hal itu boleh.
Seperti itu. Jadi satu Indonesia di prank sama si Lisa itu bang, atau si Lilis itu? Iya. Kalau saya sih sudah tahu dari dulu begitu. Bahkan dulu ada satu video saya itu yang sama dia itu ya. Apa itu ya videonya itu ya? Intinya itu pada waktu itu saya berdebat apa dengan dia itu ya. Sebentar ya. Saya cek dulu. Pada waktu itu ada... Oke, sebentar ya, saya cek ya Bang ya. Padahal dia live itu sama mantan majikannya kalau tidak salah. Terus dia majikannya bilang, kau itu dulu itu katanya mantan pembantu saya. Jadi tidak usah kau nipu-nipu, kau mualaf di sini. Nih, ini saya pernah debat dengan dia sekali. Nih, misalnya nih. Apa jawabanmu ketika ada seorang Kristen seperti saya berkata, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Apa jawabannya? Macet. Jadi begini ya, Dayak Mualaf. Mereka ini kurang ajar nih pakai tombak-tombak nih ya. Aku udah kena peringatan ya, kurang ajar kalian. Nah, kan? Itu karena kamu argumentum ad hominem, tidak menjawab pertanyaan tapi malah kabur dia teman-teman, dia saksi mata ya. Kalian Kabur dia. Dulu namanya itu adalah Dayak Mualaf. Ya kan? Iya. Seolah-olah orang Dayak Mualaf. Dia kok ngapa-ngapain Dayak Mualaf begitu kan? Akhirnya banyak yang ngomong namamu itu ganti aja, lalu digantilah namanya, ya kan? Akhirnya ganti nama. Nah, pada waktu itu saya datang ke channel dia. Saya bilang begini, Lisa, Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah kena sihir selain daripada nabinya orang Islam. Ketika saya bilang begitu, lalu dia terdiam tidak punya jawaban. Memang itu fakta yang saya katakan. Coba apa ada muslim yang bisa menceritakan ada seorang nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad? Ya cuma Muhammad doang. Begitu. Tapi ya seperti tadi Bang, mereka nggak bisa jawab, mereka bisanya mempersekusi. Tapi Bang, dengar-dengar katanya Rudi Iskariot juga mau mualaf ya Bang? Ya sebenarnya sudah waktunya dia diberi gelar Muhammad Rudi Iskariot. Dia kalau dipanggil begitu senang nanti dia Bang, dia senang. Kalau teman-teman mau menjuluki dia Muhammad Rudi Iskariot, ya suka teman-teman. Begitu. Tapi yang masih kita harapkan apa? Supaya dia kembali ke jalan yang benar, begitu. Kita ini kan diajarkan untuk mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni? 7 kali. Artinya kita harus melepaskan pengampunan itu tanpa batas. Begitu. Tapi memang betul kalau Rudi itu seorang hamba Tuhan, Bang. Rudi maksudnya seorang penggembala gitu? Iya. Pendeta Setahu gitu, saya tidak. Setahu saya tidak. Tidak, dia tidak. Tapi yang saya lihat di Facebooknya itu dia berdiri di mimbar, ada video-videonya yang khotbah. Ya, jadi ceritanya begini. Ada yang cerita juga sama saya. Jadi ada salah satu jemaat GBI Kairos bilang sama saya, Bang, dulu Rudi itu dulu dia bilang mau mendirikan gereja untuk GBI Kairos. Jadi dia menggang donasi begitu untuk pembangunan GBI atas nama GBI Kairos. Tetapi setelah gereja itu jadi, jemaat dari GBI Kairos itu malah diusir sama dia dari situ. Jadi dia ini selalu menggunakan apa yang namanya orang lain begitu. Satu-satunya yang betul-betul digalang dia tanpa nama orang lain itu hanya Rumah Anak Terang. Kalau Rumah Anak Terang itu memang digalang dia atas nama dia, tidak membawa nama orang lain. Dan menurut saya ya problemnya tidak separah ketika dia menggunakan nama orang lain begitu. Biasanya dia itu membawa nama orang begitu. Nah, entah itu GBI Kairos, yang sekarang GBI Kairos malah suruh dia nggak tahu di mana, diusir sama dia begitu. Padahal dia sudah bilang, ini untuk GBI Kairos. Nah, yang terakhir dia untuk Rudi Simamora. Ingat loh, jadi bukan untuk dia, untuk Rudi Simamora. Tetapi Rudi Simamoranya dibiarkan terbengkalai, tidak diurus dan lain sebagainya begitu. Dan saya sama Rudi Simamora, kemarin dia hubungin saya. Cuman saya belum sempat ini karena saya itu baru kehilangan uang.
Saya juga kehilangan uang, jadi ya makanya kemarin tuh saya agak-agak sedikit mumet ruwet juga, dan banyak yang lain-lain juga seperti itu. Saya nggak bisa ceritakan. Seperti itu. Tapi kalau dia itu Rudy Iskariot, kalau tidak jual nama Abang Edis ke nggak ada orang nonton, Muslim, memang nggak ada orang nonton. Pokoknya saya sudah kasih tahu, mau rame bahas Edis TV, itu udah saya bilang. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak bahas saya, itu tidak akan ada yang nonton begitu. Ya kalaupun ada yang nonton ya paling ya cuman beberapa gelintir orang begitu. Makanya kemarin itu saya dikirimin link. Nih Bang, lihat nih Bang, Rudy Iskariot sudah bermesra-mesraan dengan orang-orang Muslim. Saya lihat, saya cek, yang nonton 9.000 orang. Oh, yang terang aja yang dibahas Edis TV. Begitu Bang. Jadi buat teman-teman, sini saya minta maaf ya Bang Edis ya. Saya buat teman-teman 9.000 lebih mata memandang yang sudah ikuti orang itu, mendingan batalkan saya pengikut kalian, karena orang itu mengajarkan kebencian. Karena Kristen tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi yang ada dalam hati dia mengajarkan kebencian bagi sesama dia, melihat dia sikap yang tidak baik. Jadi buat teman-teman, kalian sudah follow dia, batalkan semua ikutan kalian dari akun dia. Karena orang itu tidak baik sikapnya. Oke. Dia kalau tidak jual nama Edis TV ke sesama muslim, dia akun dia tidak laku, tidak ada apa-apa dia, tidak ada yang nonton. Betul. Kalau dia live juga semua orang muslim yang nonton, tidak ada orang-orang Kristen yang nonton dia, karena dia itu. Makanya sebentar lagi mungkin namanya akan berganti Muhammad Rudy Iskariot. Oke, gitu aja Bang ya. Karena di sini juga sudah jam setengah, di sini sudah malam Bang, sudah hampir tengah malam. Jadi saya rehat dulu. Jadi saya rehat dulu supaya kita nanti malam bisa live normal kembali, berdebat atau berdiskusi. Begitu. Siap, Bang Edis. Gitu Bang Obi ya. Tuhan Yesus berkati juga Bang. Shalom. Saya turunkan ya Bang ya. Oke, saya turunkan. Ya, saya rasa begitulah ya siaran. Mana respon teman-teman ketika mendengarkan ulasan penjelasan dari Bang Edis terkait apa yang terjadi dan apa yang dialami dia saat ini, teman-teman. Kita tahu bahwa memang seorang manusia, termasuk kita pun tidak luput dari kesalahan. Oke, tapi bukan itu fokus kita. Tapi kita mau melihat berita yang hangat-hangat ini, teman-teman. Dan perlu kita doakan supaya semua apologetik Kristen itu bersatu. Bersatu bukan untuk mengumpulkan donasi, bersatu bukan untuk mengumpulkan uang, bersatu bukan untuk mengumpulkan bagi diri sendiri, tapi bersatu untuk berkiprah di dalam pemberitaan Injil, memberikan pertanggungjawaban iman terhadap oknum-oknum, terhadap Muslim yang selama ini begitu suka membahas tentang kekristenan, menafsirkan Alkitab, membahas di media-media mereka tanpa merasa bersalah. Kalau dibalas langsung jadi cengeng. Tetapi ketika data-data mereka dibukakan, maka akan seperti yang terjadi kepada Bang Edis ini, teman-teman. Kenapa terjadi? Karena mereka tidak siap sebenarnya menerima kenyataan dan menerima pil pahit seperti pembuktian-pembuktian yang mungkin belum pernah mereka dengar. Ternyata bisa dibuka, diakses di zaman media ini. Teman-teman yang terkasih, bahwa mereka bebas membahas tentang kekristenan. Mereka bebas menafsirkan. Mereka merasa superioritas karena mereka mayoritas. Dan saya yakin bahwa orang yang selalu memikirkan tentang mayoritas, kami mayoritas, bukanlah orang yang paling unggul, teman-teman. Tidak pernah membuktikan itu. Karena orang yang merasa dirinya mayoritas lalu semena-mena terhadap agama orang lain, itu tidak membuktikan kedewasaan di dalam beragama. Teman-teman yang terkasih, kita lihat fakta-fakta yang terjadi. Edis sudah berulang kali mengatakan dia melakukan itu bukan tanpa sebab, tetapi hendak memberikan pertanggungjawaban terhadap imannya yang sering disalahpahami. Bahkan jikalau bisa pun dia melakukan apologetik yang sangat defensif, begitu ya. Ofensif, defensif, dia lakukan semua itu. Karena apa? Karena untuk menentang, untuk melawan segala penafsiran-penafsiran liar terhadap Alkitab itu, kita juga bisa mempertanyakan apa yang mereka imani. Masa mereka bisa, kita nggak bisa? Nggak adil dong. Walaupun memang yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang childish, orang-orang yang manja, orang-orang yang baper, tetapi kalau memang orang itu dewasa, pasti mereka tidak akan melakukan sistem melapor-melapor. Sebenarnya dalam dunia apologetik, apalagi kalau berbicara tentang apologet, entah itu Islam atau Muslim, Islam atau satu Kristen, maka kita harus tempatkan dunia akademis itu tidak boleh disentuh oleh lapor-melapor, apalagi baperan. Tidak boleh.
harus dijauhkan itu dari ranah-ranah itu. Kalau debat dunia akademis, pembuktian, pembacaan data, jangan dikit-dikit lapor. Tapi yang selama ini kita lihat teman-teman, justru para polemikus, ustadz-ustadz yang membahas Alkitab itu, tetapi ketika dibalas mereka malah ngamuk teman-teman. Nah, itulah yang terjadi dengan apologetik Bang Edis ini sekarang ini, ya. Ada isu-isu dia mau dideportasi dari tempat asalnya saat ini. Apakah mungkin berhasil? Saya nggak tahu. Apakah mungkin bisa? Ya, biarlah waktu yang membuktikan. Tetapi sejauh ini teman-teman, kalau seseorang sudah di tempat yang mana sekularismenya tinggi, tidak berpatokan kepada satu agama, bahkan agama itu keyakinan pribadi, tidak boleh dicampur adukkan dan segala macam, itu sulit teman-teman. Tetapi nggak tahu ya. Ya, ini ungkapan hati daripada Bang Edis. Bagaimana ada usaha-usaha untuk mendeportasi dia agar pulang ke Indonesia gitu ya. Tujuannya cuma satu, ya ditangkoi gitu aja kan, ditangkoi, ya dipenjarakan, dilaporkan dan lain sebagainya, itu aja. Ya karena mungkin mereka ini tidak bisa lagi menjawab argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh Bang Edis. Ya, mereka hanya merespon dengan kemarahan begitu. Di saat yang sama kalau kita buka internet, kurang apa lagi bukti-bukti tentang Donditan, tentang Rifa, tentang Zuma, tentang Yotanandar, tentang si Kores dan lain sebagainya yang seringkali mengutip menafsirkan Alkitab dengan sembarangan. Ada lagi si si Anipar itu, ada lagi si Nora dan lain sebagainya. Banyak sekali, mulai dari Ahmad Deedat sampai Zakir Naik. Siapa lagi mau kita jelaskan? Banyak sekali. Mereka itu begitu bebas kawan-kawan, tapi mereka tidak pernah diurus begitu ya. Sampai Abdul Somad aja pernah kan menyimpangkan salib begitu sampai memperagakan. Coba kalau kita itu langsung deh. Sedangkan apa itu minuman yang dulu itu, bir atau apa itu ya, yang bernama Maria dan gitu kan, langsung aja di apa namanya ini, diributin begitu. Nah, inilah pekerjaan daripada mereka teman-teman ya. Kalau kalah nggak bisa menjawab, ya jadi lapor-melapor, tuduh menista gitu kan. Ya kalau memang Edis menyampaikan sebuah data yang nggak valid walaupun tertulis, ya lawan dengan data, itu yang penting. Lawan dengan fakta, lawan dengan dalil yang baru. Jangan malah lapor, tuduh menista dan lain sebagainya. Itu malah cengeng kawan-kawan. Nah, anehnya saya agak gelisah ini yang terakhir nih. Anehnya saya agak gelisah teman-teman, karena saya melihat, saya mendengar bahwa ada apologetik Kristen juga yang tergabung di dalam pembicaraan-pembicaraan itu. Saya rasa ini memang antara konflik pribadi yang berujung kepada pecah begitu ya. Konflik pribadi yang tidak bisa diselesaikan dengan dewasa antara Bang Edis dengan Bang Rudi Yohanes ya, kalau nggak salah itu. Saya tidak ingin pro sana pro sini gitu ya. Ya aku tahu pasti kalau kita melihat yang mana yang positif, mana yang negatif, pasti dua-duanya akan mempertahankan sisi positif masing-masing gitu ya. Pasti akan mempertahankan subjektivitas masing-masing. Ada yang ngomong aku dituduh, ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begitu, maka semuanya itu akan menjadi runyam. Tetapi langkah yang mungkin dilakukan oleh Bang Rudi Yohanes yang bergabung dengan para penghujat lah, tanda kutip, yaitu Rifa dan lain segala macam, itu rasanya kurang tepat begitu. Seharusnya kalau bisa antara Bang Rudi Yohanes dan juga Edis TV yang saat ini berseteru di dalam media, rekan-rekan kita apologetik Kristen lainnya itu memediasi mereka gitu ya. Mungkin mereka ada sepak terjang masa lalu yang kurang beres dalam arti dalam donasi dan lain segala macam, dalam uang dan lain sebagainya, itu saya nggak tahu. Saya hanya mempraduga karena dari pembicaraan-pembicaraan itu ya terkait dengan itu semua gitu, dengan donasi, dengan apa lagi itu, dengan uang gitu. Memang akhir dari segala kejahatan itu adalah cinta uang ya. Oke, pertemanan juga hancur, persahabatan juga hancur, pelayanan juga bisa hancur karena uang gitu ya. Makanya saya bilang jangan karena uang teman-teman, karena fokus kita berapologetik bukan uang, tapi Injil diberitakan, banyak orang diselamatkan. Kalaupun dapat koin, dapat uang, itu hanya bonus dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ya, kembali lagi, semua apologetik Kristen harus bahu-membahu untuk menolong kedua sahabat kita ini teman-teman. Karena Kristus mengasihi kita itu saling mengampuni. Kita tidak boleh bercampur aduk dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, apalagi yang sudah banyak membahas Alkitab dengan menyimpang begitu. Jadi antara Edis dan
Bang Rudi Yohanes, tolonglah supaya saling merendahkan hati. Apapun yang sudah dibahas di media, misalnya tentang uang dan donasi dan segala macam, saling hujat, saling menjelekkan, tolong itu video-videonya di take down saja atau dihapus saja, supaya kita saling mengampuni, memaafkan. Yang salah, ya mari kita buat jalan yang terbaik ya. Saya berharap apologetik Kristen terus maju, jangan saling sikut, mari saling berdoa supaya Tuhan terus yang diberitakan, Injil diberitakan, dan Tuhan dimuliakan. Salam damai, Tuhan memberkati.